Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, NIM 123100086, kelas 1C, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yang berjudul Observation as Spatial Interpretation. Selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang chapter 1 yang berjudul Observation Passive and Private or Active and Public. Cara umum observasi dipahami oleh sejumlah filsuf adalah dengan melihatnya sebagai urusan pribadi yang pasif. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu observasi. Observasi artinya aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian tersebut. Pandangan tentang persepsi atau observasi ini sebagai sesuatu yang pasif dan privat sama sekali tidak memadai dan tidak memberikan penjelasan yang akurat tentang persepsi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi tentang sains. Pasif di sini lebih bersifat private atau pribadi, sedangkan aktif ini bersifat publik atau umum. Pasif cenderung bersifat private atau pribadi karena pasif ini tidak melakukan sesuatu, hanya mengamati sendiri atau bersifat pribadi. Bersifat pasif karena ketika melihat, misalnya kita hanya membuka dan mengarahkan mata, membiarkan informasi mengalir masuk dan mencatat apa yang dilihat. Nah, sedangkan aktif ini bersifat publik atau umum. Sesuatu yang ingin dijadikan pengamatan itu harus bersifat umum supaya bisa didiskusikan dan dijadikan ilmu pengetahuan. Nah, jika membicarakan suatu ilmu itu tidak boleh bersifat private. Jadi, membicarakan suatu ilmu itu harus bersifat umum dan ilmu yang dibicarakan itu harus bersifat objektif atau sesuatu yang jelas. Nah, sesuatu yang disebut objektif itu harus diuji dulu oleh publik agar bisa menemukan suatu hasil atau pernyataan. Hasil dari suatu yang diuji oleh publik itu tidak semuanya akan benar. Bisa juga hasil tersebut salah. Nah, di sini fakta bisa diubah menjadi suatu pernyataan dengan cara. Nah, jadi di sini ada suatu fakta. Fakta ini akan dicari tahu dulu, dicari tahu tentang kebenarannya, diuji dulu terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan pengujian, mencari tahu kebenarannya, maka akan muncullah suatu hasil atau pernyataan dari fakta tersebut. Nah, hasil dari pernyataan itu tidak boleh bersifat pribadi, jadi harus bersifat publik atau umum. Nah, hasil dari pernyataan tersebut bisa berupa tulisan, bisa berupa lisan, ataupun bisa berupa simbol. Nah, akan lebih baik pernyataan itu lebih baik diabadikan dengan cara mencatatnya. Agar apa? Agar bisa diabadikan atau disampaikan terhadap ilmuwan selanjutnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.